Assalamualaikum teman-teman. Di sini pada suka pelajaran IPA nggak nih? Karena di sini kita akan belajar salah satu materi IPA yang seru, yaitu suhu dan kalor. Hayo, udah pada tahu belum nih apa sih suhu dan kalor itu? Kalau belum, ayo kita belajar bareng-bareng teman-teman. Let's go! Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Satuan suhu itu ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di Indonesia umumnya menggunakan satuan derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Kalor adalah energi panas yang dapat diterima atau dilepaskan oleh benda. Satuan kalor adalah kalori. Alat untuk mengukur kalor yaitu kalorimeter. Dari manakah kalor itu berasal? Jadi, sumber kalor terbesar di bumi adalah matahari. Selain matahari, ada juga api. Kalor bisa berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor bisa melalui perantara atau tanpa perantara. Ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi, yaitu perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan perpindahan perantaranya. Perpindahan kalor melalui benda padat biasanya terjadi secara konduksi. Contohnya, perpindahan kalor dari kompor ke panci atau dari setrika ke pakaian. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan kalor yang diikuti dengan perpindahan perantaranya. Perpindahan kalor melalui benda cair atau gas biasanya terjadi secara konveksi. Contohnya, perpindahan kalor saat merebus air atau terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, radiasi, yaitu perpindahan kalor dengan pancaran yang tidak membutuhkan perantara. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi atau panas dari api unggun. Bahan apa sajakah yang dapat menghantarkan panas? Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contohnya, besi, aluminium, tembaga, dan perak. Sebaliknya, bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contohnya, kayu, kain, karet, dan plastik. Saat suhu lingkungan lebih tinggi, benda akan menyerap kalor dari lingkungan dan terjadilah pemuaian. Sebaliknya, jika suhu lingkungan lebih rendah, benda akan melepaskan kalor dan terjadilah penyusutan. Peristiwa pemuaian dan penyusutan ini dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, udara di dalam ban tidak terisi penuh agar ban tidak meletus saat udara di dalamnya memuai. Makhluk hidup juga menyimpan kalor di dalam tubuhnya agar suhu tubuh tetap normal dan stabil. Suhu tubuh normal manusia sekitar 37 derajat Celcius. Jika suhu tubuh meningkat, tubuh akan melepaskan panas ke lingkungan melalui keringat. Jika suhu tubuh menurun, tubuh akan menggigil untuk menghasilkan panas. Manfaat kalor dalam kehidupan yaitu kalor dari matahari digunakan untuk menghangatkan suhu bumi, mengeringkan pakaian, dan sumber energi listrik. Kalor dari api dapat digunakan untuk memasak. Kalor dari bahan bakar dapat menggerakkan mesin kendaraan, sehingga mobil dan motor dapat berjalan. Namun, kalor juga bisa merugikan jika jumlahnya terlalu banyak atau berlebihan. Misalnya, menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi, teman-teman, jangan menyalakan api sembarangan ya, apalagi tanpa pengawasan orang dewasa. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, gimana? Teman-teman sudah paham kan apa itu suhu dan kalor? Jadi, cukup sekian dulu penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Ini belum dipencet. Gusti. Hayo, gimana? Kok gimana?